Halo semuanya, Sobat Bintang Mulia Homeschooling yang sampai saat ini Anda masih setia untuk cek video-video terbaru kami terkait dengan pembahasan pendidikan, terkait dengan pembahasan dunia persekolahan yang tentunya kreatif dan inovatif. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih sekali. Pagi ini ramai sekali diberitakan di lini pemberitaan ya, baik itu media cetak, terus kemudian baik di media elektronik juga termasuk media sosial, bahwa bulan Agustus ini ternyata kita mulai masuk PPKM lagi. Jadi ceritanya itu ada indikasi bahwa COVID-19 ini trennya ada kenaikan di bulan Agustus ini. Nah, seperti apa lengkapnya PPKM Agustus 2022? Silahkan kawan-kawan cek informasi yang saya ceritakan ulang ya. Saya rangkum kembali untuk Anda sehingga nanti Anda bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Nah, menariknya adalah salah satu aturan-aturan ini itu sebetulnya tidak ada pengurangan. Jadi katakanlah mal, sekolah, perkantoran, semuanya itu boleh masuk, boleh berbelanja, boleh bekerja secara 100%. Ya. Jadi agak berbeda dengan PPKM sebelumnya di mana ada aturan mungkin maksimal 50%, mungkin maksimalnya 75%. Nah, kalau untuk yang saat ini PPKM Agustus 2022 ternyata saya runut untuk saat ini ya per tanggal 3 Agustus ya, aturannya per tanggal 3 Agustus. Ternyata ini semuanya boleh kok untuk 100% semuanya. Tapi diingat catatannya adalah semua pengunjung, semua siswa atau semua karyawan itu harus scan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu wajib. Nah, di situ nanti akan ada keterangannya, termasuk ketika vaksin terbaru ya, yang booster ketiga itu pun juga harus dilengkapi. Karena saat ini sudah mulai diinformasikan mau ada booster keempat nih, kan gitu. Nah, sebetulnya boleh 100%, tapi aplikasi Peduli Lindungi itu tidak boleh ditawar. Mereka harus punya, mereka harus selalu update, terus kemudian ketika masuk itu mereka harus scan itu. Kenapa? Karena tiket utamanya, rekam jejak vaksinasi kita itu semuanya ada di aplikasi tersebut. Nah, ini menarik. Jadi sudah tidak ada lagi nanti alasan untuk saya nggak punya nih aplikasi Peduli Lindungi, atau mungkin dengan segala hormat handphone saya handphone yang terbatas nih memorinya dan segala macamnya. Karena kalau kita lihat ya, beberapa aturan detailnya itu mencakup, contoh untuk yang pertama ini pelaksanaan pembelajaran ya. Khusus untuk yang pembelajaran ini baru nanti akan dihentikan menjadi online kalau di sekolah tersebut, di lembaga tersebut itu ada siswa, guru, pegawai atau karyawan yang memang dia terkena COVID-19 ini. Nah, selama tidak ada, itu boleh untuk melakukan 100% tatap muka. Karena kemarin itu kan ada juga yang sudah 100% dengan beberapa catatan khusus tentunya kan gitu. Nah, itu boleh untuk tetap dilanjutkan. Tapi dengan catatan di sekolah tersebut itu tidak ada riwayat orang-orang yang terkena COVID-19 di Agustus 2022 ini, ya kan? Tapi tentu pemeriksaan berkala khususnya untuk yang di sekolahan itu wajib harus dilakukan terus-menerus. Nah, orang tua nih mulai khawatir. Contoh, beberapa informasi yang kami peroleh baik melalui para pengajar kami, terus para koordinator kelas kami, orang-orang itu sudah mulai khawatir kalau nanti ternyata secara dadakan sekolah itu akan kembali daring, kembali online. Sebetulnya kita selama 2 tahun itu sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran online, sehingga mau tidak mau, bagus ataupun tidak bagus, pembelajaran online ini tetap akhirnya jalan selama 2 tahun. Cuman catatan kami dari Bintang Mulia Homeschooling, karena kami sudah memiliki pengalaman 4 tahun melakukan pembelajaran secara online, bahkan sebelum ada virus corona 19 ini ya, sebelum ada PPKM ini.
Catatan kami adalah pihak sekolah itu harus selalu aktif untuk update teknologi, update kemampuan para guru-gurunya, termasuk update cara proses pembelajarannya. Yang dikhawatirkan ketika proses pembelajaran daring ini berjalan terus ya, tapi tidak ada evaluasi dan perbaikan dari segi guru, metode mengajar, kebijakan sekolah, maka tinggal menunggu saat ya generasi Indonesia nanti di masa depan itu betul-betul adalah bukan lagi kita menyongsong generasi yang emas, tapi betul-betul hanya generasi yang tidak tahu apa-apa. Nah, repotnya kan di sana. Kalau sekarang kurikulum kita dianggap sebagai kurikulum yang banyak aturan, terlalu kaku, di saat pandemi inilah sebetulnya kurikulum itu dia harus berubah menjadi fleksibel. Contohnya kami, tadi saya mengatakan Bintang Mulia sudah 4 tahun melakukan pembelajaran online, bahkan sebelum ada aturan PPKM dan COVID-19 ini. Kita baik-baik saja ya, dan juga semuanya justru malah sebagian orang tua mengatakan bahwa anak-anak saya mereka lebih fun melakukan pembelajaran secara online. Anak-anak saya itu lebih bisa mengejar bakat dan minatnya yang betul-betul dia senangi, passionnya dia ketika mereka melakukan pembelajaran online. Nah, hal-hal semacam inilah yang memang harus dipahami oleh orang tua dan juga para pengelola sekolah. Itu ya catatan kami untuk pelaksanaan pembelajaran. Selebihnya peraturan PPKM ini tadi saya katakan boleh 100% semuanya dengan catatan tidak ada riwayat orang-orang yang terkena COVID di Agustus ini, dan juga Peduli Lindungi itu menjadi aplikasi yang wajib ya. Ini kesempatan sebetulnya pemerintah untuk ngajak semua orang, semua warga itu punya aplikasi Peduli Lindungi. Oke, yang kemarin sudah sempat lepas masker, yuk mari kita siap-siap lagi teliti lagi, detail lagi untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya tentang kesehatan supaya Anda dan keluarga semuanya tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja. Oh ya, informasi untuk yang PPKM Agustus 2022 ini untuk yang ada di Jawa dan Bali ya, sesuai aturan pemerintahnya, ini saya bacakan, itu dilakukan mulai dari tanggal 2 sampai dengan 15 Agustus Jawa dan Bali. Nah, agak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di luar Jawa dan Bali. PPKM-nya itu dilakukan dari 2 Agustus hingga 5 September ya. Terima kasih, salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling. Sehat-sehat selalu. Cek IG kami, cek sosial media kami, cek website kami www.bintangmulia.org untuk mengetahui layanan-layanan pendidikan yang kami berikan secara kreatif dan juga inovatif.